Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariwulan Fitri Heroma, mahasiswi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan membahas terkait HGB atau hak pakai di atas hak milik. Latar belakangnya, tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Perbedaan status hak atas tanah sering menimbulkan tumpang tindih. Penting memahami hubungan antara hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sehingga kita harus memahami pemahaman dasar antara ketiganya, yaitu yang pertama hak milik atau disebut dengan HM, yang kedua hak guna bangunan atau disebut dengan HGB, yang ketiga hak pakai atau disebut dengan HP. Pengertian hak milik sendiri menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut dengan UUPA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Artinya, hak milik adalah hak paling kuat di antara seluruh hak atas tanah karena memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai keperluan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepentingan umum. Subjeknya yaitu berdasarkan pasal 21 UUPA, hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau disebut dengan WNI, badan hukum tertentu yang ditunjuk pemerintah, misalnya bank pemerintah tertentu dalam kondisi terbatas. Yang ketiga, orang asing tidak dapat memiliki hak milik, hanya bisa memiliki hak pakai. Kemudian jangka waktunya tidak terbatas dengan waktu, terus bersifat turun-temurun, namun dapat hapus bila dicabut untuk kepentingan umum, dilepaskan, atau tidak dipenuhi kewajiban hukum tertentu sesuai dengan pasal 27 UUPA. Dasar hukumnya adalah pasal 20 sampai dengan pasal 27 UUPA tahun 1960, pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian hak guna bangunan, pengertiannya menurut pasal 35 ayat 1 UUPA, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. HGB sendiri memberi kewenangan membangun dan memiliki bangunan di atas tanah negara, tanah hak pengelola atau disebut dengan HPL, atau tanah hak milik dengan perjanjian tertulis antara pemegang hak milik dan penerima HGB. Untuk subjeknya berdasarkan pasal 36 UUPA, yaitu warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, misalnya PT, korporasi, atau yayasan. Jangka waktunya yaitu maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun kemudian, bersifat turun-temurun, namun dapat dihapus bila dicabut untuk kepentingan umum, dilepaskan, atau tidak dipenuhi kewajiban hukum tertentu berdasarkan pasal 27 UUPA. Hak dan kewajiban pemegang HGB itu berhak mendirikan, memiliki dan memanfaatkan bangunan. Terus wajib memelihara tanah dan bangunan serta membayar pajak bumi dan bangunan atau disebut dengan PBB. Tidak boleh mengalihkan tanpa izin jika berasal dari hak milik orang lain. Untuk dasar hukumnya sendiri berdasarkan pasal 35 sampai dengan pasal 40 UUPA 1960, PP nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai, Perma ATR atau BPN nomor 7 tahun 2019 tentang tata cara pemberian HGB dan hak pakai di atas tanah hak milik.
Untuk pengertian hak pakai sendiri menurut pasal 41 ayat 1 UU PA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberinya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, bukan perjanjian sewa. Dengan kata lain, hak pakai memberikan hak menggunakan tanah, tetapi bukan untuk memilikinya atau membangun secara bebas seperti HGB. Untuk subjeknya sendiri berdasarkan pasal 42 UU PA, yaitu warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, instansi pemerintah, badan sosial atau keagamaan. Untuk jangka waktunya sendiri maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun dan diperbaharui kembali sesuai kebutuhan. Hal ini berdasarkan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Ciri khas untuk hak pakai ini tidak sekuat HGB karena bergantung pada izin pemberi hak, negara atau pemilik, bisa diberikan di atas tanah negara, tanah HPL, atau bahkan tanah hak milik dengan perjanjian tertulis dan PPAT. Untuk dasar hukumnya sendiri pasal 41 sampai dengan pasal 43 UU PA 1960, PP nomor 40 tahun 1996, Perma ATR atau BPN nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan atas Perma nomor 18 tahun 2021 tentang hak pakai di atas tanah hak milik. Kemudian kita akan melihat hubungan dan hierarki antara ketiganya. Dalam hierarki hukum agraria, hak milik lebih tinggi keberadaannya atau berada di puncak hierarki hak atas tanah. Kemudian untuk HGB dan hak pakai dapat diberikan di atas tanah hak milik asalkan ada perjanjian tertulis antara pemegang hak milik dan penerima hak. Jika tanah hak milik belum dilepaskan atau belum ada perjanjian tertulis, maka pemberian HGB atau hak pakai di atasnya adalah cacat hukum administratif dan dapat dibatalkan di PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini kita akan melihat perbandingan umum antara hak milik, HGB, dan hak pakai. Dilihat dari beberapa aspek. Untuk hak milik, kalau dilihat dari sifat haknya terkuat dan turun-temurun, sedangkan hak guna bangunan sifat haknya terbatas waktu. Untuk hak pakai sifat haknya terbatas dengan fungsinya. Kemudian untuk hak milik, subjek pemegangnya hanya boleh dimiliki oleh WNI saja. Untuk hak guna bangunan, subjek pemegangnya WNI dan Badan Hukum Indonesia. Untuk hak pakai, subjek pemegangnya adalah WNI, asing, badan hukum, dan instansi. Kemudian, untuk hak milik, tanah asalnya berasal dari tanah negara atau konversi adat. Untuk hak guna bangunan, tanah asalnya berasal dari tanah negara, HPL, hak milik, dengan izin. Untuk hak pakai, tanah asalnya berasal dari tanah negara, HPL, hak milik dengan perjanjian. Kemudian untuk hak milik jangka waktunya tidak terbatas. Terus untuk hak guna bangunan jangka waktunya yaitu maksimal 30 tahun, diperpanjang lagi dengan 20 tahun dan dapat diperbaharui sampai dengan 30 tahun kemudian. Untuk hak pakai jangka waktunya itu maksimal 25 tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun dan dapat diperbaharui sampai dengan 25 tahun. Untuk hak milik dapat diwariskan? Ya, tentu. Untuk hak guna bangunan juga dapat diwariskan? Ya, tentu selama masih berlaku. Untuk hak pakai dapat diwariskan? Ya, selama masih berlaku. Untuk hak milik dapat dijadikan jaminan? Ya, udah pasti ya. Untuk hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan juga ya udah pasti.
Untuk hak pakai dapat dijadikan bangunan, nah ini tidak terbatas nih karena hanya peruntukan pengelolaan aja. Terus kemudian hak milik juga memiliki kekuatan hukumnya terkuat. Untuk hak guna bangunan kekuatan hukumnya itu sedang. Untuk hak pakai kekuatan hukumnya terbatas. Nah, kemudian untuk hak milik dasar hukum utamanya adalah UU PA pasal 20 sampai dengan pasal 27. Untuk hak guna bangunan dasar hukum utamanya adalah UU PA pasal 35 sampai dengan pasal 40. Kemudian untuk hak pakai dasar hukumnya yaitu UU PA pasal 41 sampai dengan pasal 43. Kemudian langkah hukum terhadap sengketa HGB hak pakai di atas hak milik. Maka ada 3 langkah hukum, yaitu pertama jalur administratif, di mana upaya penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah bisa dimulai melalui jalur administratif di Badan Pertanahan Nasional atau BPN berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Upaya administratif yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan atau tindakan yang merugikan. Kemudian jalur hukum pengadilan, jika tidak ada penyelesaian secara administratif, kasus bisa diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan hukum. Kemudian pengajuan gugatan ke PT UN. Sertifikat tanah sebagai suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN juga dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus HGB di atas hak milik. Kronologi kasusnya yaitu tahun 2010 Ibu Ratna memiliki sebidang tanah seluas 2000 meter persegi di Kota Bandung dengan sertifikat hak milik nomor 3456. Kemudian tahun 2015 PT Sejahtera Abadi, sebuah perusahaan properti, ingin membangun kompleks ruko di atas sebagian tanah milik Ibu Ratna seluas 1000 meter persegi. Ibu Ratna menyetujui penggunaan tanahnya oleh PT tersebut melalui perjanjian pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Berdasarkan perjanjian itu, BPN menerbitkan sertifikat HGB dengan nomor 8901 tanah atas nama PT Sejahtera Abadi di atas tanah hak milik nomor 3456 milik Ibu Ratna dengan jangka waktu 30 tahun. Kemudian kita lihat dasar hukumnya sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU PA, hak guna bangunan dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Kemudian di pasal 37 ayat 1 UU PA, jika HGB diberikan di atas tanah hak milik, harus ada perjanjian antara pemegang hak milik dan penerima HGB yang dibuat dengan akta PPAT. Kemudian ada PP nomor 40 tahun 1996, pasal 21 sampai dengan pasal 26, mengatur jangka waktu, kewajiban, dan perpanjangan HGB di atas hak milik. Kemudian ada Perma ATR atau BPN nomor 7 tahun 2019 menegaskan bahwa pemberian HGB di atas hak milik harus disertai akta PPAT dan persetujuan tertulis dari pemilik hak milik. Nah, ciri-ciri kasus yang sah ini kita lihat dulu. Ada perjanjian tertulis antara pemilik hak milik dan penerima HGB. Diterbitkan berdasarkan akta PPAT dan didaftarkan ke BPN. Kemudian ada HGB memiliki jangka waktu 30 tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun kemudian. Tidak ada konflik karena hubungan hukum antara kedua pihak jelas dan sah. Artinya kesimpulan dari sini, kasus ini sah secara hukum.
Karena HGB berdiri di atas hak milik berdasarkan perjanjian yang sah dan dicatat secara resmi. Setelah jangka waktu HGB berakhir, hak atas tanah kembali sepenuhnya ke pemegang hak milik, yaitu Ibu Ratna. Jika timbul permasalahan hukum, kita harus melihat beberapa faktor. Yang pertama, apakah pemberian HGB di atas hak milik dapat dilakukan secara sah menurut hukum agraria nasional? Terus faktor yang kedua, bagaimana kedudukan hukum pemegang HGB terhadap pemegang hak milik? Kemudian yang ketiga, bagaimana akibat hukum setelah masa HGB berakhir? Nah, analisis dari kasus tersebut, kronologi singkatnya sesuai yang penjelasan di awal tadi bahwa tahun 2010 Ibu Ratna memiliki tanah seluas 2000 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 3456 di Kota Bandung. Tahun 2015, PT Sejahtera Abadi bermaksud membangun kompleks ruko di atas bagian tanah Ibu Ratna seluas 1000 meter persegi. Kemudian kedua pihak sepakat untuk membuat perjanjian pemberian HGB di atas hak milik. Dituangkan dalam akta PPAT dan didaftarkan ke BPN Kota Bandung. Kemudian BPN menerbitkan sertifikat HGB nomor 8901 atas nama PT Sejahtera Abadi dengan jangka waktu 30 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2045. Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan hukum antara kedua pihak bersifat derivatif, di mana hak HGB lahir dari izin pemegang hak milik. Kemudian legalitas HGB di atas hak milik, menurut pasal 35 ayat 1 UU PA, hak guna bangunan dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak pengelola, atau tanah hak milik dengan perjanjian antara pemilik hak milik dan penerima HGB. Kemudian syarat formalnya diatur dalam pasal 37 ayat 1 UU PA, di mana harus ada perjanjian antara pemilik hak milik dan penerima HGB yang dibuat dengan akta PPAT. Kemudian dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 21 sampai dengan Pasal 26, HGB atas hak milik berlaku paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun. Kemudian Perma ATR atau BPN nomor 7 tahun 2019, di perjanjian wajib didaftarkan di kantor pertanahan. Nah, dalam kasus ini semua syarat telah terpenuhi. Yang pertama ada perjanjian tertulis, yaitu akta PPAT. Yang kedua ada pendaftaran resmi di BPN. Yang ketiga, tanah hak milik tetap atas nama Ibu Ratna sebagai pemilik tanah dasar. Maka pemberian HGB atas bagian tanah hak milik nomor 3456 sah dan memiliki kekuatan hukum. Nah, kita lihat dari kedudukan hukum para pihak. Untuk Ibu Ratna sebagai pemilik hak milik berkedudukan pemegang hak atas tanah tertinggi. Untuk hak dan kewajibannya berhak menerima imbalan atau manfaat dari perjanjian tersebut. Tetap pemilik tanah dasar tidak boleh mengganggu penggunaan selama HGB masih berlaku. Kemudian kita lihat dari pihak PT Sejahtera Abadi sebagai pemegang HGB. Untuk kedudukannya pemegang hak guna bangunan di atas hak milik. Kemudian untuk hak dan kewajibannya berhak membangun dan memiliki bangunan di atas tanah tersebut. Wajib memelihara tanah dan membayar pajak, tidak boleh mengalihkan tanpa izin pemilik hak milik. Kemudian kita lihat dari pihak BPN, kedudukannya sebagai pejabat administrasi pertanahan, hak dan kewajibannya menerbitkan sertifikat HGB atas dasar perjanjian yang sah, menjaga keakuratan data yuridis dan fisik tanah, sehingga hubungan hukum antara Ibu Ratna dan PT Sejahtera Abadi bersifat kontraktual derivatif. Artinya HGB lahir dari izin dan perjanjian pemilik hak milik. Baik, jangka waktu dan akibat hukum setelah HGB berakhir.
berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU PA dan pasal 25 PP nomor 40 tahun 1996, jangka waktu HGB maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun. Setelah masa berlaku berakhir dan tidak diperpanjang, maka tanah berikut bangunan di atasnya kembali kepada pemegang hak milik, yaitu Ibu Ratna. Artinya, di sini PT Sejahtera Abadi harus menyerahkan kembali tanah dan bangunan kepada Ibu Ratna atau mengajukan perpanjangan perjanjian HGB sesuai kesepakatan baru. Untuk dasar hukum yang relevan terkait kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu UU PA, Pasal 20, Pasal 35, dan Pasal 37. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Pasal 21 sampai dengan Pasal 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 3 dan Pasal 32 terkait pendaftaran tanah. Perma ATR atau BPN Nomor 7 Tahun 2019 mengenai HGB dan hak pakai di atas hak milik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan KUH Perdata, Pasal 1313 dan Pasal 1338 terkait asas kebebasan berkontrak. Nah, penyelesaian kasusnya sendiri dalam kasus ini tidak terdapat sengketa karena semua pihak telah sepakat melalui mekanisme hukum yang benar. Pertama, tahap administratif. BPN mencatat HGB di atas bagian bidang hak milik dan menerbitkan sertifikat baru. Tahap hukumnya, hubungan antara Ibu Ratna dan PT Sejahtera Abadi diatur oleh perjanjian tertulis yang berlaku selama masa HGB. Tahap ekonomi, kedua pihak memperoleh manfaat. Pemilik tanah mendapatkan imbal hasil dan pemegang HGB memperoleh hak untuk membangun. Kemudian, jika di kemudian hari terjadi perselisihan, misalnya pemilik ingin mengakhiri lebih awal, penyelesaiannya dilakukan melalui yang pertama negosiasi atau mediasi. Terus yang kedua perdata atau prestasi di pengadilan negeri, bukan PT UN karena hubungan dasarnya bersifat perjanjian privat. Nah, upaya hukum yang dapat ditempuh karena kasus ini sah dan tidak ada pelanggaran, upaya hukum belum relevan. Namun secara teori jika pemegang HGB melanggar isi perjanjian, misalnya menyewakan tanpa izin pemilik hak milik, maka pemilik hak milik dapat mengajukan gugatan prestasi ke pengadilan negeri. Jika BPN melakukan kesalahan administrasi, misalnya keliru mencatat luas bidang, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dapat diajukan permohonan koreksi administratif ke BPN atau gugatan ke PT UN bila menimbulkan kerugian. Untuk kesimpulannya, pemberian HGB hak pakai di atas hak milik sah secara hukum apabila dilakukan dengan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan penerima hak, dituangkan dalam akta PPAT dan didaftarkan di BPN. Kemudian pemegang HGB memiliki hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah hak milik dalam jangka waktu tertentu yaitu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun. Setelah masa berlaku berakhir, tanah dan bangunan kembali menjadi hak pemegang hak milik. Dalam kasus Ibu Ratna dan PT Sejahtera Abadi, semua prosedur telah sesuai dengan UU PA, PP nomor 40 tahun 1996 dan Perma ATR atau BPN nomor 7 tahun 2019 sehingga tidak terdapat pelanggaran hukum atau cacat administrasi. Kasus ini merupakan contoh ideal penerapan mekanisme HGB di atas hak milik yang sah dan dapat dijadikan model dalam praktik hukum pertanahan modern. Dalam prinsip hukum agraria nasional, hak milik memiliki kedudukan tertinggi sehingga setiap pemberian HGB atau hak pakai di atasnya harus berdasarkan izin pemilik atau perjanjian tertulis, bukan sepihak.
Demikian pemaparan terkait materi dari saya terkait hak guna bangunan, hak pakai di atas hak milik. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman yang lebih bagi masyarakat luas. Terima kasih.